Kapan umat manusia mulai menjauh dari Tuhan? Sejak Adam, umat manusia telah menjauh dari Tuhan. Sejak Adam, seluruh umat manusia menjauh dari Tuhan, terputus dari kehidupan Tuhan. Tidak ada lagi hubungan langsung dengan Tuhan. Hidup dan roh terpisah dari Tuhan. Dimulai sejak Adam di Taman Eden. Umat manusia mulai menjauh dari Tuhan, tak mampu menemukan Tuhan. Tak seorang pun dari keturunan Adam menemukan Tuhan. Meski para nabi kuno mendengar tentang Tuhan, Tuhan pun berbicara kepada mereka. Namun kehidupan Tuhan tidak masuk ke dalam diri para nabi kuno itu. Karena Adam, umat manusia telah terputus dari kehidupan Tuhan karena Adam. Tetapi karena siapa umat manusia kembali kepada Tuhan? Mereka kembali ke sisi Tuhan. Sebenarnya manusia sudah terpisah dari Tuhan, jauh dari Tuhan, dan juga karena dosa, mereka semakin jauh. Sebenarnya Tuhan yang menciptakan manusia. Manusia seharusnya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Namun ternyata manusia menjadi musuh Tuhan. Manusia dengan hina menjadikan Tuhan musuhnya. Itu karena Adam. Manusia menjadi musuh Tuhan. Namun, karena satu orang, manusia akan kembali ke sisi Tuhan. Orang itu adalah Yesus. Jadi, bagaimana bisa manusia kembali ke sisi Tuhan? Yaitu roh Tuhan yang masuk ke dalam manusia. Maka manusia akan terus kembali ke sisi Tuhan. Tuhan juga masuk ke dalam manusia. Mari kita baca kesaksian Yohanes tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memberikan hidup kepada manusia. Mari kita baca. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Engkau bukanlah Kristus, juga bukan Elia, juga bukan Nabi itu. Lalu mengapa engkau membaptis manusia?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis kamu dengan air, untuk menyuruh kamu bertobat. Tetapi di antara kamu ada seseorang yang tidak kamu kenal. Dialah orang yang akan datang sesudah aku. Aku bahkan tidak layak untuk membuka tali sepatunya. Karena dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api." Semua ini terjadi di Betania, di sebelah timur Sungai Yordan. Tempat di mana Yohanes membaptis orang. Yohanes berkata, "Ada satu orang." Yohanes berkata, siapkan jalan." Kemudian, ada seseorang berkata, "Aku adalah orang di padang gurun, yang diarahkan oleh jalan Tuhan di padang pasir." Kemudian, segera setelahnya, Yohanes berkata tentang Yesus Kristus. Ada satu orang yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus. Yang artinya jalan yang dipersiapkan adalah untuk memberikan hidup kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah jalan yang dipersiapkan. Di sini dikatakan bahwa orang ini sangat mulia. Yohanes bahkan tidak layak membuka tali sepatunya. Karena Tuhan Yesus akan menggunakan Roh Kudus untuk membaptis mereka dengan Roh Kudus yang memberikan hidup, yang berarti memberikan hidup kepada manusia. Sementara membaptis dengan api, berarti mereka yang tidak bertobat akan dihancurkan. Itulah maksudnya. Maka, orang ini adalah jalan yang telah disiapkan oleh Yohanes. Orang inilah yang menjadi pekerjaan Yohanes, yaitu, kalian harus menyiapkan jalan Tuhan di padang gurun, merapikan jalan Tuhan di padang pasir. Jadi, bagi Tuhan Yesus, seperti padang gurun, seperti pasir, belum pernah ada yang mendengar tentang anak Tuhan sebelumnya. Sekarang, untuk pertama kalinya melalui mulut Yohanes diungkapkan, bahwa ada seseorang yang membuat kita percaya kepadanya. Dan dengan demikian kita akan berjalan di jalannya. Kemudian, kita akan menerima Roh Kudus. Orang inilah yang benar-benar telah disiapkan oleh Yohanes bagi manusia. Hari ini, kita juga menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adalah orang yang mengenal Yesus dengan baik. Mari kita cari Roh Kudus yang diberikan oleh Kristus Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.